Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya bersama tim saya akan menjelaskan tentang hasil kerja kami untuk final project mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data, yaitu membuat basis data Guesthouse News. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Dalam operasional sebuah guesthouse, proses seperti pencatatan tamu, pemesanan kamar, hingga permintaan layanan tambahan seperti antar jemput atau shuttle seringkali masih dilakukan secara manual atau terpisah-pisah antar bagian. Hal ini menimbulkan berbagai kendala, mulai dari data yang tidak sinkron, kesalahan dalam penjadwalan, hingga kesulitan saat ingin melihat rekam jejak transaksi atau riwayat tamu. Padahal, guesthouse yang ingin berkembang perlu sistem pencatatan yang rapi dan terintegrasi. Informasi seperti data tamu, kamar yang tersedia, jadwal shuttle, serta status pembayaran seharusnya bisa diakses dan dikelola dalam satu sistem yang saling terhubung. Tanpa itu, pihak pengelola akan kewalahan terutama saat menghadapi lonjakan tamu atau saat membutuhkan laporan operasional secara cepat. Melihat kebutuhan tersebut, kami tertarik untuk merancang sistem basis data yang ditujukan untuk khusus pengelolaan guesthouse. Fokusnya adalah memastikan setiap proses dari reservasi, pemilihan kamar, pemesanan shuttle, hingga pembayaran tercatat dengan baik dan reaksi antar data dapat ditelusuri dengan jelas. Dengan rancangan ini, kami berharap sistem dapat menjadi fondasi untuk membangun aplikasi manajemen guesthouse yang lebih modern, efisien, dan siap menunjang pelayanan yang lebih profesional ke depannya. Kemudian, materi selanjutnya adalah tahapan. Yang pertama adalah konsep database. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian tahapan. Yang pertama ada konsep database. Database ini dirancang untuk mendukung proses pelayanan dan operasional di Guesthouse News, khususnya dalam mengelola reservasi kamar, pembayaran, layanan shuttle, serta data tamu dan pegawai. Sistem ini menyimpan dan mengatur berbagai jenis data yang saling terhubung agar semua aktivitas guesthouse tercatat secara sistematis dan mudah diakses. Selanjutnya data yang disimpan dalam database ini meliputi yang pertama ada data tamu yang menyimpan informasi identitas tamu seperti nama, jenis kelamin, kontak, dan alamat. Yang kedua, ada data pegawai yang berisi data pegawai seperti nama, jabatan, dan kontak yang bertugas di guesthouse. Yang ketiga, ada data kamar yang menyimpan informasi tentang nomor, tipe, kapasitas, harga, dan status kamar. Yang keempat, ada data detail kamar yang menyimpan deskripsi tambahan untuk setiap kamar seperti fasilitas yang tersedia. Yang kelima ada data reservasi yang mencatat pemesanan kamar oleh tamu termasuk tanggal check-in dan check-out. Yang keenam ada data detail reservasi kamar yang menghubungkan data reservasi dengan kamar yang dipesan, terutama saat satu reservasi mencakup beberapa kamar. Yang ketujuh ada data pembayaran yang menyimpan catatan pembayaran dari tamu, termasuk total tagihan, status pembayaran dan tanggal pembayaran. Yang kedelapan ada data jadwal shuttle yang mencatat jadwal keberangkatan dan tujuan shuttle yang tersedia di guesthouse. Dan yang terakhir ada data pemesanan shuttle yang menghubungkan reservasi dengan jadwal shuttle yang dipesan oleh tamu. Semua data ini saling berhubungan. Misalnya, yang pertama ada satu tamu bisa melakukan beberapa reservasi. Yang kedua, satu reservasi bisa mencakup lebih dari satu kamar melalui detail reservasi kamar. Yang ketiga, setiap reservasi akan memiliki satu pembayaran. Yang keempat, reservasi juga bisa terhubung ke layanan shuttle melalui pemesanan shuttle. Yang kelima, ada shuttle merujuk pada jadwal tertentu yang dikelola di tabel jadwal shuttle. Dengan struktur seperti ini, sistem database bisa membantu guesthouse dalam mengelola data tamu, layanan, dan transaksi secara terpusat dan efisien. Lalu di bagian kedua itu ada ilustrasi database, yang dimana gambar ini merupakan tampilan IRD dari sistem basis data Guesthouse News. Di gambar ini memperlihatkan hubungan antar tabel utama dalam sistem seperti tabel tamu, pegawai, reservasi, kamar, detail kamar, pembayaran, jadwal shuttle, pemesanan shuttle, dan detail reservasi kamar. Masing-masing tabel ini dirancang untuk mencatat data sesuai fungsinya serta dihubungkan melalui relasi primary key dan foreign key. Lalu di dalam IRD ini, tabel reservasi menjadi pusat dari beberapa relasi karena menghubungkan data tamu, pegawai, serta data transaksi seperti pembayaran dan pemesanan shuttle, yang dimana reservasi berelasi dengan tamu melalui atribut ID tamu, lalu reservasi juga berhubungan dengan pegawai lewat ID pegawai. Selanjutnya, reservasi terhubung ke pembayaran melalui ID reservasi guna mencatat detail transaksi pembayarannya. Lalu ada relasi dengan detail reservasi kamar.
yang menghubungkan reservasi dengan kamar yang dipesan, lengkap dengan jumlah malamnya, dan kemudian reservasi juga terhubung ke pemesanan shuttle. Jadi di dalam reservasi ini digunakan untuk mencatat data-data yang dapat dihubungkan melalui primary key dan juga foreign key. Lalu masuk di bagian ketiga, itu optimalisasi database. Untuk memastikan performa sistem tetap optimal dan handal dalam menangani data operasional, dilakukan beberapa pendekatan baik dari sisi struktur, efisiensi penyimpanan hingga akses data. Database ini tuh terdiri dari 9 tabel utama. Yang pertama itu ada tamu, pegawai, kamar, detail kamar, reservasi, detail reservasi kamar, pembayaran, jadwal shuttle, dan juga pemesanan shuttle. Terus strategi optimalisasi yang kami terapkan itu yang pertama adalah mendesain berdasarkan IRD, lalu menggunakan primary key dan foreign key, lalu menerapkan indexing pada kolom relasional, lalu menggunakan tipe data yang sesuai, lalu memisahkan data kompleks, data yang bersifat kompleks atau deskriptif, itu kami pisahkan ke tabel detail kamar agar tidak membebani tabel utama kamar. Lalu yang terakhir itu adalah mentraksional untuk hubungan many to many seperti pada detail reservasi kamar yang menghubungkan banyak reservasi ke banyak kamar, dan pemesanan shuttle untuk menghubungkan reservasi ke beberapa jadwal shuttle. Baik, yang selanjutnya ada pembuatan database. Yang pertama itu merancang struktur database. Yang di sini terdapat entitas utama dan atributnya. Yang pertama ada tamu. Di dalam tamu ini terdapat ID tamu, nama, alamat, nomor telepon, dan email. Yang selanjutnya ada pegawai. Terdapat ID pegawai, nama pegawai, jabatan, dan nomor telepon. Pada kamar terdapat ID kamar, tipe kamar, kapasitas, harga per malam. Pada detail kamar terdapat ID detail kamar, ID kamar, ukuran fasilitas, dan lantai. Pada reservasi, terdapat ID reservasi, ID tamu, ID pegawai, tanggal check-in, tanggal check-out, dan status reservasinya. Pada detail reservasi kamar, terdapat ID detail, ID reservasi, ID kamar, jumlah kamar, harga total, dan harga total. Selanjutnya, pada jadwal shuttle, terdapat ID jadwal, tanggal, jam berangkat, tujuan, dan kapasitas. Pada pemesanan shuttle itu terdapat ID pemesanan, ID tamu, ID jadwal, jumlah penumpang, dan biaya shuttle. Terakhir, pada pembayaran terdapat ID pembayaran, ID reservasi, tanggal bayar, metode pembayaran, dan total bayar. Selanjutnya ada relasi antar tabel. Di sini relasi antara tamu ke reservasi itu one to many, tamu ke pemesanan shuttle itu one to many, pegawai ke reservasi one to many, reservasi ke detail reservasi kamar one to many, kamar ke detail reservasi kamar itu one to many, reservasi ke pembayaran one to one, pembayaran ke pemesanan shuttle one to one atau opsional jika termasuk biaya shuttle. Selanjutnya ada jadwal shuttle ke pemesanan shuttle itu one to many, dan terakhir pemesanan shuttle ke jadwal shuttle itu many to one. Selanjutnya membuat database di MySQL. Di sini kita membuat database dengan query create database, diikuti dengan nama databasenya itu guestHostNews, lalu use database guestHostNews. Selanjutnya di sini langkah-langkah membuat tabel utamanya. Pertama kita membuat tabel reservasi, yang dimana query-nya adalah create table reservasi. Di dalamnya ada ID reservasi, tipe datanya varchar 10 not null. Selanjutnya ada ID tamu, tipe datanya varchar, lengthnya 10 default null. ID pegawai varchar 10 default null. Tanggal reservasi date default null. Check-in date default null. Check-out date default null. Status reservasi enum aktif, selesai, default aktif. Selanjutnya adalah membuat tabel kamar, yaitu ID kamar, tipe datanya varchar 10 not null, nomor kamar varchar 10 default null, ID detail kamar varchar 10 default null. Selanjutnya ada table detail kamar, yaitu ID detail kamar varchar 10 not null, tipe kamar varchar 50 default null, fasilitas teks default null, harga desimal default null. Lalu ada table detail reservasi kamar, yang di dalamnya ada ID detail reservasi kamar dengan tipe data varchar 10 not null,
ID reservasi varchar 10 default 0, ID kamar varchar 10 default 0, serta jumlah malam integer 11 default 0. Selanjutnya ada untuk pemesanan shuttle, create table pemesanan shuttle, ID pemesanan shuttle, varchar 10 not 0, ID reservasi varchar 10 default 0, ID jadwal shuttle varchar 10 default 0, dan jumlah penumpang integer 11 default 0. Selanjutnya ada di dalam tabel jadwal shuttle, create table jadwal shuttle, ID jadwal shuttle, varchar 10 not 0, tujuan varchar 100 default 0, tanggal tipe datanya date default 0, waktu tipe datanya time default 0, harga per orang tipe datanya desimal default 0. Selanjutnya ada pembayaran, create table pembayaran, ID pembayaran varchar 10 not 0, ID reservasi varchar 10 default 0, metode pembayaran varchar 50 default 0, total bayar desimal default 0, dan tanggal pembayaran date default 0. Di sini ada tabel tamu, create table tamu, ID tamu varchar 10 not 0, nama varchar 100 not default 0, dan kontak varchar 20 default 0. Dan yang terakhir ada tabel pegawai, create table pegawai, ID pegawai varchar default 0, nama varchar 100 default 0, jabatan varchar 50 default 0. Setelah membuat tabel-tabel utama tersebut, selanjutnya kita ke tahap index dan constraint. Yang di sini di tabel detail kamar, outer table detail kamar, add primary key, ID detail kamar. Selanjutnya outer table detail reservasi kamar, add primary key, ID detail reservasi kamar, add key ID reservasi, add key ID kamar. Selanjutnya outer table jadwal shuttle, add primary key, ID jadwal shuttle. Selanjutnya outer table kamar, add primary key ID kamar, add key ID detail kamar. Selanjutnya outer table pegawai, add primary key ID pegawai. Selanjutnya outer table pembayaran, add primary key ID pembayaran, add key ID reservasi. Selanjutnya outer table pemesanan shuttle, add primary key ID pemesanan shuttle, add key ID reservasi, add key ID jadwal shuttle. Selanjutnya ada outer table reservasi, add primary key ID reservasi, add key ID tamu, add key ID pegawai. Selanjutnya outer table tamu, add primary key ID tamu. Selanjutnya outer table detail reservasi kamar, add constraint detail reservasi kamar, ID reservasi, dan add constraint detail reservasi kamar, foreign key ID kamar. Selanjutnya outer table kamar, add constraint foreign key ID detail kamar. Selanjutnya outer table pembayaran, add constraint pembayaran, foreign key ID reservasi. Selanjutnya outer table pemesanan shuttle, add constraint pemesanan shuttle, foreign key ID reservasi, dan add constraint pemesanan shuttle, foreign key ID jadwal shuttle. Selanjutnya outer table reservasi, add constraint reservasi, foreign key ID tamu, add constraint reservasi, foreign key ID pegawai. Kemudian kita masuk kepada isi data dan uji relasi. Pertama-tama akan dilakukan input data dummy. Yang kami pilih adalah tabel reservasi. Pertama lakukan insert terlebih dahulu dengan query insert into reservasi. Value-nya ID reservasi R001, ID tamu T001, pegawai P002, tanggal reservasi 2025-0701, check-in, check-out, dan status reservasinya aktif. Kemudian, pada tabel tamu, lakukan juga insertnya dengan query insert into tamu dengan value sebagai contoh ID tamu T001, nama Andi Saputra, dan kontaknya adalah nomor HP pelanggan tersebut. Kemudian pada tabel pegawai, dengan query insert into pegawai, value-nya ID pegawai P001, namanya Aden VB, dengan jabatan sebagai resepsionis. Yang terakhir adalah menggunakan tabel pembayaran, dengan query insert into pembayaran, ID pembayaran PM001, ID reservasi R001, metode pembayaran transfer bank, dengan total bayar 125.000, dan tanggal bayarnya 2025-0702. Kemudian query yang kami gunakan adalah menggabungkan beberapa tabel dengan melakukan join. Berikut adalah outputnya. Dengan query yang digunakan adalah select reservasi ID reservasi, tamu nama S nama tamu, pegawai nama S nama pegawai, reservasi tanggal reservasi, reservasi check-in, reservasi check-out, pembayaran total bayar. From reservasi, join tamu on reservasi ID tamu sampai dengan tamu ID tamu, join pegawai on reservasi ID pegawai, pegawai ID pegawai, dan join pegawai on reservasi ID reservasi, pembayaran ID reservasi. Kemudian memasuki bab 2, pengolahan database. Yang pertama adalah table.
Membuat langkah-langkah secara query tabel sesuai dengan ilustrasi database dan optimalisasinya. Yang pertama dilakukan sudah dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menunjukkan bagian-bagian ketika sudah muncul dalam MySQL. Pertama, akan muncul database-nya. Kemudian pada data tabel reservasi sebagai berikut, dengan ID reservasi sebagai primary key, ID tamu, dan ID pegawai sebagai foreign key. Kemudian memasuki tabel kamar dengan ID kamar sebagai primary key dan ID detail kamar sebagai foreign key. Memasuki tabel detail kamar dengan ID detail kamar sebagai primary key, tabel detail reservasi kamar dengan ID detail reservasi kamar sebagai primary key dan ID kamar juga ID reservasi menjadi foreign key-nya. Kemudian pada tabel pemesanan shuttle, ID pemesanan shuttle menjadi primary key, ID reservasi serta ID jadwal shuttle menjadi foreign key. Pada tabel jadwal shuttle, ID jadwal shuttle sebagai primary key. Pada tabel pembayaran, ID pembayaran sebagai primary key, ID reservasi sebagai foreign key. Kemudian pada tabel tamu, ID tamu sebagai primary key. Kemudian pada tabel pegawai, ID pegawai sebagai primary key. Kemudian ini adalah query yang digunakan untuk melakukan constraint dan key-nya. Selanjutnya adalah memasuki materi manipulasi data. Baik, selanjutnya yaitu manipulasi database. Pertama ada insert. Untuk membuat query mengisi tabel. Yang pertama yaitu tabel reservasi dengan query insert into reservasi dengan value ID reservasi R001, ID tamu T001, ID pegawai P002, tanggal reservasi 2025-0701, check-in 2025-0702, check-out 2025-0705, status reservasinya yaitu aktif. Tabel kedua yaitu detail reservasi kamar dengan query insert into detail reservasi kamar dengan value ID detail reservasi kamar DRK001, ID reservasi R001, ID kamar K001, jumlah malamnya yaitu 2. Selanjutnya yaitu tabel pemesanan shuttle dengan query insert into pemesanan shuttle dengan value ID pemesanan shuttle PS001, ID reservasi R001, ID jadwal shuttle JS001, jumlah penumpang 3. Selanjutnya yaitu tabel jadwal shuttle dengan query insert into jadwal shuttle dengan value ID jadwal shuttle JS001, tujuan Bandara YIA, tanggal 2025-0702, waktu 09.00, harga per orang 51.000. Selanjutnya yaitu tabel pegawai dengan query insert into pegawai dengan value ID pegawai P001, nama Andin Phoebe, jabatannya yaitu resepsionis. Selanjutnya yaitu tabel tamu dengan query insert into tamu dengan value ID tamu T001, nama Adi Saputra, kontak dengan nomor HP nama tamu. Selanjutnya yaitu tabel kamar dengan query insert into kamar dengan value ID kamar K001, ID detail kamar, nomor kamar 101, ID detail kamar DK001. Selanjutnya yaitu tabel detail kamar dengan query insert into detail kamar dengan value ID detail kamar DK001, tipe kamar deluxe, fasilitasnya AC, TV, WiFi dengan harga 500.000. Selanjutnya yaitu tabel pembayaran dengan query insert into pembayaran dengan value ID pembayaran PM001, ID reservasi R001, metode pembayaran transfer bank, total bayar 1.025.000, tanggal pembayaran 2025-0702. Lalu update, yaitu membuat query untuk mengubah isi tabel. Ini adalah output sebelum update dengan menggunakan query update pemesanan shuttle, set jumlah penumpang 4, where ID pemesanan shuttle PS001. Lalu output setelah diupdate. Lalu ada yang terakhir yaitu delete, yaitu membuat query untuk menghapus isi tabel. Di sini ada output sebelum diupdate. Lalu menggunakan query delete from tamu where nama like Andi
Dan di sini ada output sudah update. Selanjutnya memasuki materi visualisasi data. Membuat beberapa query visualisasi database yang sudah dibuat beserta hasil query-nya. Yang pertama, buatlah query untuk menampilkan jumlah data pada tabel utama. Kemudian dapat dilihat jawabannya dengan total jumlah reservasi. Dengan query yang digunakan, select count, jumlah reservasi, from reservasi. Yang kedua, buatlah query untuk menampilkan kolom-kolom penting dalam tabel utama dan tambahan. Berikut adalah outputnya. Kemudian query yang digunakan adalah select reservasi ID reservasi, tamu nama S nama tamu, pegawai nama S nama pegawai, reservasi tanggal reservasi, reservasi check-in, reservasi check-out, pembayaran, total bayar, from reservasi, join tamu on reservasi ID tamu sama dengan tamu ID tamu, join pegawai on reservasi ID pegawai sama dengan pegawai ID pegawai, join pembayaran on reservasi ID reservasi, pembayaran ID reservasi. Selanjutnya, buatlah query untuk menampilkan data berdasarkan kondisi tertentu, yaitu where, group, order, dan agregat. Yang pertama adalah where, untuk menampilkan data tamu yang status reservasinya aktif. Berikut adalah dapat dilihat outputnya dengan query yang digunakan adalah select RID reservasi, T nama, R status reservasi, from reservasi R, join tamu T on RID tamu sama dengan T ID tamu, where R status reservasi sama dengan aktif. Kemudian group untuk menampilkan total pembayaran berdasarkan metode pembayarannya. Dapat dilihat outputnya. Kemudian query yang digunakan adalah select metode pembayaran, sum total bayar as total pendapatan, dengan from pembayaran, group by metode pembayaran. Kemudian masuki order untuk menampilkan 5 tamu dengan total pembayaran terbesar. Query yang digunakan adalah select T nama P total bayar, from pembayaran P, join reservasi R on PID reservasi RID reservasi, join tamu T on RID tamu sama dengan T ID tamu, order by P total bayar descending dengan limit 5. Kemudian yang terakhir adalah agregat untuk menampilkan jumlah total reservasi dan rata-rata total pembayaran. Kemudian yang terakhir adalah agregat untuk menampilkan jumlah total reservasi dan rata-rata total pembayaran. Dapat dilihat outputnya dengan query select count as jumlah reservasi, average atau F, total bayar as rata-rata pembayaran, maksimum atau max total bayar as pembayaran tertinggi, dan minimum min total bayar as pembayaran terendah from pembayaran. Kemudian buatlah query untuk menampilkan data tabel utama yang berhubungan dengan tabel lain. Berikut adalah outputnya. Dengan query yang digunakan adalah select pembayaran ID pembayaran, tamu nama reservasi check-in, pembayaran total bayar, from pembayaran, join reservasi on pembayaran ID reservasi sama dengan reservasi ID reservasi, join tamu on reservasi ID tamu sama dengan tamu ID tamu. Kemudian, buatlah query yang sesuai dengan konsep yang dibahas dalam latar belakang. Berikut adalah outputnya dengan query select T nama, count RID reservasi as jumlah reservasi, from tamu T, left join reservasi R on T ID tamu sama dengan RID tamu, group by T ID tamu T nama. Selanjutnya kita memasuki bab 3 atau penutup. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bab 3 bagian penutup. Yang pertama ada rangkuman final project. Final project ini menghasilkan sebuah rancangan sistem basis data yang sistematis untuk mendukung operasional guest house news yang secara keseluruhan telah sesuai dengan latar belakang permasalahan yang kami angkat. Permasalahan seperti pencatatan data tamu, pemesanan kamar, layanan shuttle, dan pembayaran yang sebelumnya dilakukan secara manual berhasil kami jawab melalui sistem yang mampu mencatat dan mengelola seluruh aktivitas secara terpusat. Selanjutnya adalah tugas masing-masing anggota. Yang pertama, ada perancangan struktur database yang dikerjakan oleh Tri Utami Bakti dan Satya Trisnani Haurida. Yang kedua, ada menulis skrip struktur SQL yang dikerjakan oleh Anin Fibi Farica dan Ayudhya Fania. Yang terakhir, ada insert data dan testing yang dikerjakan oleh Dinda Lesveva Azharani Salsabila dan Gladys Aulia Putri. Selanjutnya, ada pembelajaran yang kami dapat selama final project ini adalah kami mendapatkan pembelajaran seputar dasar-dasar perancangan sistem basis data, mulai dari menyusun IRD, menentukan relasi antar tabel. Kami jadi lebih paham bagaimana sebuah sistem database dirancang untuk saling terhubung. Misalnya antara data tamu, reservasi, kamar, hingga layanan shuttle dan pembayaran.
Selain itu, kami juga belajar bekerja sama dalam tim, memberi tanggung jawab, serta saling membantu saat ada bagian yang sulit dipahami. Yang selanjutnya yang harus kami tingkatkan dalam semester depan adalah kemampuan untuk membuat dan memahami query SQL yang lebih kompleks. Pemahaman tentang ERD juga perlu ditingkatkan agar struktur datanya lebih rapi. Selain itu, perlu membiasakan diri untuk latihan query-nya. Lalu di bagian kedua itu adalah evaluasi pembelajaran. Jadi ada saran atau masukan dari kami ke 4 bagian. Yang pertama metode prodi, dosen, asisten, dan juga lab. Terus di bagian prodi, sebagai mahasiswa semester awal, kami merasa senang karena mata kuliah sistem manajemen bisnis data sudah dikenalkan sejak awal dan kami bisa langsung belajar dasar-dasar yang penting dalam dunia sistem informasi. Dan saran kami untuk kedepannya adalah menyesuaikan tempo atau penambahan sesi penguatan materi karena beberapa istilah teknis atau logika database terasa cukup baru bagi kami yang masih di semester awal. Dan saran atau masukan untuk dosen, sebenarnya menurut kami dosen kami yang sekarang itu telah menyampaikan materi dengan sangat baik, runtut, dan disertai berbagai studi kasus yang relevan sehingga membantu kami sebagai mahasiswa memahami konteks nyata dari teori yang diajarkan. Dan harapan kami semoga pengajaran seperti ini dapat terus dipertahankan di perkuliahan selanjutnya karena sangat mendukung pemahaman mahasiswa secara menyeluruh. Lalu yang ketiga itu adalah saran untuk asisten. Kedua asisten telah mendamping praktikum dengan baik dan responsif terhadap pertanyaan mahasiswa. Akan lebih efektif apabila sebelum praktikum dimulai diberikan sedikit ulasan konsep atau ringkasan langkah kerja agar mahasiswa lebih siap menjalankan tugas praktikum secara mandiri. Dan masukan kami kepada laboratorium itu kami memberikan masukan untuk mempertahankan kenyamanan di dalam laboratorium tersebut. Jika memungkinkan, menambahkan paduan singkat atau video tutorial yang dapat diakses mahasiswa sebagai penunjang pembelajaran mandiri saat jam praktikum berlangsung. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai database. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.